sinten kala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira minha sangi swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa innaka mununanis debat itu orang penggawean. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Seribet, wong nganggur-nganggur seribet. Wong bus warga ora mesti kok geger perkara kok. Mas parah. Wis iku Yahudi, takokan niku takokan apa? Yahudi. Kanjeng Nabi nate takoki wong Yahudi, Muhammad, nak langit bumi iku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulane Adam sementara ditakok endi? Jadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip sugih ora apa-apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ora iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampeyan saiki tak bedheki, Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah enggak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cipta Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Jare ahli sunnah ya sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno ya sakwise roh. Ya sudah sampeyan bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya ora ketemu. Wis kono enak wong cangkem elek ngene wis aku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka. Mergo roe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kula nu setuju model kayak salat sunnatas safar, tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini ya. Salat fardu kan wajib kiblat, tapi ada salat yang enggak usah madhep kiblat, yaitu sunnatas safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gilingan, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau enggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya. Sampai 18 jam kalau daerah di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu enggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh.
Gak wajib poso ora tau ono rino misalnya. Ya ndak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Nggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dhewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kula bolak-balik ngomong. Enggak diterangno mbek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api itu. Kiai ku mek lemah, sawurna raine. Loro, Cung, wis sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya. Lah ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan secara baik-baik itu. Nah, kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani duda iku lara ndi? Oh lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong ku diwolak-walik. Lan jarpe sekolah tas malan kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani sereng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i buktike wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa. Di depan saya enggak berani itu. Wong iku suwan Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini. Dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Terus izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Kowe ora ngarep paham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran. Ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Lah iya pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyatul jahiliyah itu gengsi napa? Jahili. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya nom. Setelah sampai situ sudah kembali saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul,
Nak kowe iman mbek Allah Rasul kon ngapiki tangga. Lah kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahe. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut mbek tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahe. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri orang kok dipimpong. Nek gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu. Suwante. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe. Kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kabundut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa apa to ngene. Gaya tok asline. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa? Ya ora usah ngono biasa ya. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampean mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman ning donya kowe roh. Oh karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini, lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Ngan kadang kula gawok mbek goblok wis ora roh kabeh dari awal semua alam, semoga iku gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadillah, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi nak logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah enggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Ya, masalah catekar yang ngerti, nek jadi tanah itu tidak bisa apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Dan kalau terus nang. Fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nah iki temen iki Imam Suyuti ya aneh niki radi fakhrus minal jannati fakhrus mongko metu sira minha sanging jannah minal jannati swarga wakila minas samawat. Fa inna kamu sak temne sira rajimun wong sing dilanati matrudun sing kang dilanati. Wa inna alaika lan sak temne kowe ngatasi sira laknati lanat ingsun ila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan il jaza. Kala ngucap sapa iblis Rabbi do pengiran ingsun fang fir mongko kula aturi ngeki tempo panjenengan ingsun ila yaumi batun maring dinane dintangekno sapa manusa inas. Kala dawuh sapa fa inna kamangka sak temne sira iku minal mungdharin saking wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentokno. Waqtan nafkhatil ula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati mongko demi kehormatan panjenengan la ukhyanna. Iktine bakal nyesatno ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa kuwatir, iblis iku ya dhaif, iblis ya lemah. Nyatane ya kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Ya kodang sampeyan, dikon ra ngaji tetep ngaji. Dikon paham tetep ra paham. Berarti iblis iki enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah-kalah, orang kok hebat ya ora.
Biasa mawon, ora usah sing hibas ya namung pangeran. Ila ibadaka kecuali kaulane panjenengan saking ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awale. Cara bahasa Inggris pokoke hilir sampai hulu-hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misale kita duit, yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh. Ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah. Berarti masih potensi enggak ikhlas. Ya, jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah. Kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah. Itu lebih mudah ikhlas. Karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas. Duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat loh, saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngrumat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya, dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis wis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binas fi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binas fihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasbisani. Fanasbu bil fi'li ba'da wa nasbu awal kila bil fi'lil madhkur wa kila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasami. Wajahul qasam la amla yaktine bakal ngebae ingsun jahanam ing neraka jahanam nika sange sira ai fi dzurriyyati katikse kelandur ya panjenengan manan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira minim sange para manusa ajmaina halis kabehane kabeh. Niku mun bakasan-bakasane aku wis pokoke sampean maca kena kira kita napa qala fal haqqu wal haqqu napa aku mun liyane niku kira macam-macam wonten sing napa nasab rofa ana sing nasab Pokoke niku kados khilaf-khilaf niku. La'am yaktine bakal ngebae ingsun jahanam namain neraka jahanam nika sing sira bidzuriyatika kelaman anak turun sira. Wa mimanan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira minum sange anas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalah tegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah. Ajrin maknane julin. Wa ma'ana lan ora ana sange utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa dzikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Idzatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jinni lan jin. Wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal. Dunal malaikati ora kok malaikat. Tapi niki nggih pendapat dunal malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti napa? Soleh. Jadi enggak perlu diperingatkan dengan apa? Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh, tapi potensi juga tidak soleh. Terus disolehkan. Nah, malaikat ini kan tidak berpotensi
maksiat sehingga enggak butuh nabi. Saya ulang lagi, malaikat itu kan enggak mungkin enggak soleh, selalu soleh. Berarti enggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti. Sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat. Karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti ditakoki ke melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad. Itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, macam ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif, nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini. Kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya. Kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad, ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah Jibril punya apa terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman, apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu ketika aku distatuskan oleh Allah. Apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kan fa amintu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah. Semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in tamma amin. Berarti saya merasa aman tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa? Berkah tasrif, napa berkah napa? Tasrif, jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Jadi, wala ta'lamunna yang ilan yaktine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar Makkah penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Niki ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil kiamat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yaktine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqihi. Tegese cerita kebenarane Quran ba'da khinin sause kok. Tapi iki dawuhe pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil kiamah. Ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita
tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Nggih saya beri contoh ngeten nggih. Niki ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Medina. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan la taftahunnal Konstantinia, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbarahu. Kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Medina. Dereng duki putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot aliyah ummati. Umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menawa Nabi ya pirsa kowe ngaji Jalalain paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji nggo 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas napa? Rekaman itu. Itu pirsa. Yang paling unik dari semua peristiwa itu nggih sekuaruan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak gojlok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar. Raja Kisra, Raja Persia. Yang Romawi lah, Romawi. Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'abul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Diba sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atta An Ka'abil Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih enggak mau iman, karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Syam. Syam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Syam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Syam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita, dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rajane keplayu. Mahkotane ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok wis sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan, dikasihkan ke Baitul Mal. Nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya. Jawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai. Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Lu bisa kamu bayangkan? Kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detik. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu. Coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraka mati sedurunge peristiwa itu. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini. Nabi itu ngendikan itu detik. Jadi Nabi ya perso, nak kue sok ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu perso kabeh. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa saja lah. Yang jelas itu ada pemisah, namanya apa?
barzah antara laut asin dan laut apa? Tawar. Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut ada terus. Itu teori keilmuan itu sama bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafatak, nahuma, kemudian tak bisa. Ya iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini tunggu saja setelah ini. Nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamat, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumal kiamat itu ngendikane ulama. Makanya kita harus paling gampang tuh hadis. Wis jelas tuh hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama'uhu tapi kasirin. Wah, iku ora trimo bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah, tukang pidato maksudnya. Wah, guys, ora trimo bener banget. Dan itu Nabi ngendikan tuh detail, terutama sampean delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang. Itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis suatu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya enggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono muni ngono. Ditakoki lah kapan, bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai nama Kristen. Tapi Nabi ngendikan detail delok tengene Bukhari, Kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai. Padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi buatan menangi, Pak. Tapi zaman Nabi ngendikan detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wasaftahuna Rumfal. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Terus setelah nyata. Maksudnya nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu Surabaya kok ora liya. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot ale umat itu semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah itu pernah uridot namun dipertontonkan, diperlihatkan ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah. Saya ulang lagi asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi pasti akan terjadi sesuai dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya enggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, salah lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sa'use siji mongso, yaumil qiyamah. Terus wa alima te lafat alima iku ning kene bimana arafa kalau makna arafa wala mutilam qabla sedurunge lafat alima rupane latak lamunna iku lamu kosamin iku lamu kosam muqaddarin kang den kira-kirano wawahi maksudnya lamu kosamin lam kosam sing sifate kosam muqaddarin kang den kira-kirano maknane wawahi latak lamunna nabahu badahin menurut surat tersebut.